3, 2, 1. Halo adik-adik, hari ini kita akan mempelajari mengenai larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, bahwa larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH ketika dilakukan pengenceran atau ketika ditambahkan sedikit asam atau ketika ditambahkan sedikit basa. Ternyata larutan penyangga itu sangat dekat loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya dalam minuman kemasan. Di depan saya ada dua minuman kemasan yang mungkin sudah kalian minum. Kedua minuman ini mengandung komponen larutan penyangga, yaitu asam sitrat dan trinatrium sitrat. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum untuk membuktikan apakah kedua minuman kemasan ini dapat mempertahankan pH ketika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa, dan apa yang terjadi ketika ditambahkan banyak asam atau banyak basa. Sekarang kita akan mengukur pH awal dari minuman kemasan Pulpy Orange menggunakan pH. Jadi kita peroleh pH awal dari minuman Pulpy Orange yaitu 3,53. Sekarang kita akan menambahkan sedikit larutan basa NaOH sebanyak 1 tetes ke dalam minuman Pulpy Orange. Sekarang kita akan mengukur kembali pH minuman ini setelah ditambahkan sedikit basa. pH minuman ini ketika sudah ditambahkan basa yaitu 3,63. Sekarang kita akan mengukur pH minuman Pulpy Orange ketika ditambahkan sedikit asam HCl sebanyak 1 tetes. Jadi pH minuman setelah ditambahkan sedikit asam HCl yaitu 3,43. Selanjutnya kita akan menguji pH minuman Pulpy Orange setelah ditambahkan banyak larutan asam HCl sebanyak 1 ml. Diperoleh pH minuman Pulpy Orange setelah ditambahkan banyak asam yaitu 2,99. Sekarang kita akan mengukur pH minuman Pulpy Orange setelah ditambahkan banyak larutan basa NaOH sebanyak 1 ml. Diperoleh pH minuman Pulpy Orange setelah ditambahkan banyak larutan basa NaOH sebesar 4,80. Selanjutnya dilakukan langkah kerja yang sama untuk mengukur pH dari minuman Maison. Dari data hasil percobaan dapat kita simpulkan adanya larutan penyangga dalam minuman kemasan tidak merubah pH secara signifikan ketika ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Namun, ketika ditambahkan banyak asam atau banyak basa, akan terjadi perubahan pH secara signifikan. Selain dalam minuman kemasan, di dalam tubuh kita juga terdapat larutan penyangga, seperti di dalam darah. Darah merupakan zat transportasi yang ada pada tubuh. Pastinya, darah mempunyai peran penting dalam sistem metabolisme, apalagi untuk mengangkut oksigen dan karbon dioksida. Makanya nih, pH darah harus tetap terjaga pada rentang pH 7,4. Di dalam darah terdapat dua larutan penyangga, yaitu penyangga fosfat dan penyangga karbonat.
Yang pertama kita akan membahas mengenai penyangga fosfat. Penyangga fosfat merupakan penyangga yang berada di dalam sel atau disebut juga dengan cairan intrasel. Penyangga ini berasal dari campuran dihidrogen fosfat dengan monohidrogen fosfat. Jika dari proses metabolisme sel dihasilkan zat yang bersifat asam atau zat yang bersifat basa, maka komponen penyangga akan bereaksi dengan ion H+ yang berasal dari asam atau bereaksi dengan ion OH- yang berasal dari basa. Sehingga penyangga fosfat dapat mempertahankan pH darah 7,4. Untuk reaksinya dapat dilihat pada slide ini. Adapun sistem penyangga utama dalam cairan luar sel atau dalam darah adalah pasangan asam karbonat H2CO3 dengan basa konjugasi bikarbonat HCO3-. Sistem ini bereaksi dengan asam dan basa, di mana reaksinya dapat dilihat pada slide ini. Sistem penyangga karbonat dapat menjaga pH darah hampir konstan, yaitu sekitar 7,4. Perbandingan konsentrasi ion HCO3- terhadap H2CO3 yang diperlukan untuk menjadikan pH sama dengan 7,4 adalah 20:1, di mana jumlah ion HCO3- relatif jauh lebih banyak karena hasil metabolisme yang diterima darah lebih banyak yang bersifat asam. Proses metabolisme dalam jaringan akan membebaskan asam-asam seperti asam laktat, asam fosfat, dan asam sulfat. Ketika asam-asam itu memasuki pembuluh darah, maka ion HCO3- akan berubah menjadi ion H2CO3. Kemudian akan terurai membentuk CO2. Pernapasan akan meningkat untuk mengeluarkan kelebihan CO2 melalui paru-paru. Apabila darah menerima zat yang bersifat basa, maka H2CO3 akan berubah menjadi ion HCO3-. Untuk mempertahankan perbandingan HCO3- dan H2CO3 tetap 20:1, maka sebagian CO2 yang terdapat dalam paru-paru akan larut ke dalam darah membentuk H2CO3. Apabila mekanisme pengaturan pH dalam tubuh gagal, maka akan menyebabkan keadaan asidosis ketika penurunan pH dan dapat menyebabkan keadaan alkalosis ketika terjadi peningkatan pH darah. Selain di dalam darah, air ludah juga mengandung larutan penyangga, yaitu penyangga fosfat yang dapat menjaga gigi dari kerusakan akibat adanya zat asam yang terbentuk dari fermentasi sisa-sisa makanan pada sela-sela gigi. Air ludah dapat mempertahankan pH mulut sekitar 6,8. Tidak hanya di dalam darah, dalam bidang medis juga memanfaatkan larutan penyangga. Larutan penyangga digunakan untuk pengembangan obat-obatan karena kestabilannya yang tinggi terhadap perubahan pH. Dengan menggunakan larutan penyangga yang tepat, pH dapat dipertahankan secara konsisten dan meminimalkan risiko perubahan pH yang tidak diinginkan. Salah satu contohnya dalam obat aspirin. Asam asetil salisat merupakan komponen utama dari tablet aspirin. Adanya asam pada aspirin dapat menyebabkan perubahan pH pada perut. Perubahan pH ini akan mengakibatkan pembentukan hormon untuk merangsang penggumpalan darah. Oleh karena itu, pada aspirin ditambahkan MgO yang dapat mentransfer kelebihan asam. Larutan penyangga juga terdapat dalam obat tetes mata, obat suntik, dan juga digunakan dalam berbagai tes laboratorium, tes elektroforesis, spektrofotometri, dan kromatografi. Ternyata dalam bidang industri juga memanfaatkan larutan penyangga. Seperti dalam produksi bahan kimia, larutan penyangga digunakan untuk mengatur pH agar reaksi dapat berjalan secara efisien. Larutan penyangga juga digunakan dalam pengolahan air limbah untuk mempertahankan pH agar proses pengolahan dapat berjalan dengan baik. Pada proses pewarnaan tekstil juga digunakan larutan penyangga untuk mempertahankan pH agar warna dapat dihasilkan dengan baik dan tahan lama. Sekian penjelasan mengenai larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye!